Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rindan Haifah Ramdhani dari jurusan Manajemen 4C dengan NPM 2101081. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang desentralisasi dan akuntansi pertanggungjawaban. Topik yang akan dibahas ada pengertian desentralisasi, akuntansi pertanggungjawaban, tujuan desentralisasi, sistem akuntansi pertanggungjawaban, kekurangan dan kelebihan desentralisasi, dan yang terakhir, manfaat sistem akuntansi pertanggungjawaban untuk perusahaan. Langsung aja kita ke materi yang pertama, ada definisi desentralisasi. Desentralisasi merupakan salah satu konsep manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan kewenangan. Pelaksanaannya dengan memberikan kewenangan kepada unit-unit ataupun pengelola-pengelola dalam melakukan pengambilan keputusan. Kewenangan yang diberikan merupakan suatu bentuk delegasi dari pemimpin kepada bawahan. Adapun tujuan dari desentralisasi adalah yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Dalam perusahaan, mungkin saja manajer pusat tidak mengetahui kondisi lokal sehingga dibutuhkan informasi lokal dalam mengendalikan usaha. Dalam hal ini diperlukan informasi dari manajer pada jenjang yang lebih rendah yang berhubungan dekat dengan kondisi-kondisi pengoperasian mempunyai akses untuk informasi ini. Yang kedua ada fokus manajemen pusat. Keputusan-keputusan operasional perusahaan yang terdesentralisasi akan memberikan kemudahan bagi manajer pusat. Dalam hal ini, manajemen pusat bebas untuk menangani perumusan perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga, ada melatih dan memotivasi manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang yang lebih tinggi. Desentralisasi merupakan suatu wadah untuk melatih manajer tingkat bawah untuk mulai bertanggung jawab dan membuat keputusan sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini akan memacu para manajer untuk memiliki inisiatif dan kreativitas yang tinggi. Dan yang terakhir, ada meningkatkan daya saing. Salah satu cara terbaik untuk lebih meningkatkan kinerja sebuah perusahaan atau pabrik adalah dengan memperkenalkan lebih jauh kepada kekuatan-kekuatan pasar. Kemudian ada kelebihan desentralisasi. Yang pertama, pengambilan dan kualitas keputusan lebih cepat dan baik. Dengan adanya desentralisasi, tentu pengambilan keputusan operasi dapat lebih cepat karena langsung dilaksanakan oleh manajer pelaksana dan juga menghasilkan kualitas keputusan yang baik. Sebab, para manajer tingkat yang lebih rendah mempunyai pengetahuan yang terbaik tentang kondisi setempat. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan manajer tingkat atas. Yang kedua, manajemen terus dapat lebih berkonsentrasi pada isu-isu kebijakan dan perencanaan strategis. Desentralisasi memberikan kebebasan kepada manajer-manajer pelaksana untuk bertanggung jawab dan mengambil keputusan terhadap unit-unit yang menjadi tanggung jawabnya. Keputusan-keputusan harian dibuat oleh manajer pelaksana, sehingga manajemen terus dapat lebih fokus dan berkonsentrasi pada isu kebijakan dan perencanaan strategis. Yang ketiga, memotivasi manajer pelaksana untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajer pelaksana yang bertanggung jawab terhadap keputusan harian perusahaan tentu akan mengetahui informasi secara detail mengenai kondisi perusahaan. Desentralisasi memicu manajer pelaksana untuk berinisiatif melakukan hal terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, menyediakan alat yang baik bagi manajemen untuk menilai potensi para manajer pelaksana untuk naik ke jenjang manajemen yang lebih tinggi. Kelemahan dari sistem desentralisasi, yang pertama, para manajer mungkin membuat keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan divisi yang dipimpinnya saja, yang mengakibatkan kerugian organisasi secara keseluruhan. Kemudian, para manajer juga mempunyai kecenderungan untuk memiliki sendiri unit organisasi penghasilan jasa yang sebenarnya akan lebih murah jika jasa tersebut disediakan secara terpusat. Dan yang terakhir, di perusahaan-perusahaan besar, sulit untuk mengukur presentasi seluruh unit organisasi dengan sistem yang sama. Pengertian dari akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi sesuai dengan penetapan biaya tertentu.
Sistem ini sering dihubungkan dengan manajer yang berwenang untuk melakukan pengelolaan biaya dalam suatu perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban juga merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan melaporkan data operasi keuangan seperti harta, utang, pendapatan, dan biaya dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan perusahaan dengan menetapkan biaya tertentu. Sistem akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dan memungkinkan manajemen untuk memantau dan mengendalikan biaya. Sistem ini juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan memperbaiki kinerja organisasi. Tujuan dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi sesuai dengan penetapan biaya tertentu. Sistem ini juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat, memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan, dan memberikan insentif kepada individu dan tim kerja yang mencapai target kinerja yang ditetapkan. Selain itu, sistem akuntansi pertanggungjawaban juga membantu manajemen dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memantau serta mengendalikan biaya. Manfaat dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah pertama, untuk menyusun anggaran. Sebuah anggaran akan terbagi beberapa peran untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan itu sendiri. Terdapat peran yang melakukan penyusunan anggaran, melaksanakan sebagian aktivitas hingga sumber daya yang melaksanakan perannya. Sumber daya yang disediakan pun akan diukur dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, memantau kinerja manajer. Hubungan antara informasi akuntansi dan juga manajer cukup berperan penting. Hal ini dikarenakan kinerja manajer seperti merencanakan anggaran dan tanggung jawab lainnya bisa terpantau secara langsung. Sehingga manajer pun bisa melaksanakan dan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, memotivasi manajer. Dampak dengan adanya laporan akuntansi ini bisa sangat penting untuk memotivasi para manajer. Pasalnya, hal ini akan memungkinkan sebuah usaha mendapatkan penghargaan, sehingga akan mempengaruhi keyakinan manajer bahwa prestasi yang didapatkan merupakan sebuah dari kerja keras dan pertanggungjawabannya berdasarkan informasi akuntansi yang akurat. Dengan begitu, kinerja menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang saya paparkan sampai akhir. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan mudah dipahami. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.